Aku bisa melihat jumlah pengkhianatan yang telah dilakukan setiap orang. Dengan kemampuan ini, aku menemukan seorang wanita yang tidak pernah selingkuh dan menjadikannya istriku. Melihat angka di atas kepalanya, aku memutuskan untuk melindungi gadis yang murni ini seumur hidupku. Namun setelah kami menikah, aku menyadari angka di atas kepalanya berubah. Awalnya kupikir aku salah melihat, sampai suatu hari aku membawakannya buah dan melihatnya sedang mengirim pesan kepada orang asing. Saat itulah aku sadar ada sesuatu yang tidak beres, tetapi aku tidak langsung membongkarnya. Saat makan malam, aku menceritakan sebuah kisah. Seorang karyawan wanita di perusahaan berselingkuh dari suaminya, dan suaminya menikamnya lebih dari 10 kali. Istriku tampak ketakutan, dan angka di atas kepalanya dengan cepat menurun. Aku memutuskan memberinya satu kesempatan terakhir. Namun keesokan harinya, ia berkata ibunya terkilir pergelangan kaki. Dan malam itu ia tidak akan pulang. Aku merasa khawatir dan memutuskan untuk mengecek ibu mertuaku. Tetapi ternyata ibunya baik-baik saja. Aku segera menelepon istriku melalui panggilan video. Ia menjawab secara refleks, dan aku langsung melihat angka di atas kepalanya, 99%. Ia segera mematikan kamera. Aku bertanya mengapa ia mematikannya. Dan ia berkata kameranya rusak, dan ia sedang memperbaiki ponselnya. Padahal sebenarnya ia berada di lobi hotel sedang mendaftar untuk mendapatkan kunci kamar di meja resepsionis. Aku merasa ada yang tidak beres, jadi aku memutuskan untuk memeriksanya. Tanpa aku sadari, adik laki-laki istriku telah melihat semuanya dan segera mengirim pesan kepadanya. Berdasarkan lokasi ponsel, aku langsung menuju hotel. Aku memberitahu nama istriku kepada resepsionis dan bertanya apakah ia telah check-in. Resepsionis mengatakan mereka tidak bisa mengungkapkan informasi tamu. Aku memberikan kartu hadiah dan ia langsung mulai memeriksa. Tak lama kemudian, ibu mertuaku dan adik iparku juga datang. Ibu mertuaku memintaku pergi bersama mereka. Aku tahu kebenaran sudah di depan mata. Saat kami berdebat, resepsionis mengatakan ia telah menemukannya. Aku memintanya mengantarkanku ke kamar. Namun saat sampai di depan pintu, aku mendengar suara aneh dari dalam. Aku sangat marah dan bersiap mendobrak pintu. Tetapi ibu mertuaku dan adik iparku menghalangiku. Mengatakan mereka percaya putri mereka tidak mungkin berselingkuh. Aku mendorong mereka dan menendang pintu hingga terbuka. Namun yang kulihat adalah istriku sedang mendorong kue sambil mengucapkan selamat ulang tahun untukku. Saat itu, ibu mertuaku dan yang lain memarahiku karena mereka sedang menyiapkan kejutan ulang tahun untukku. Mereka marah dan membawa istriku pergi. Aku menyadari telah menuduh istriku secara salah dan bahkan mulai meragukan persentase di atas kepalanya. Malam itu, aku menyiapkan makan malam dengan lilin dan membeli kalung edisi terbatas untuk meminta maaf. Namun ketika istriku kembali, aku melihat angka pengkhianatan di atas kepalanya telah menjadi 5. Aku sadar mereka semua telah menipuku di rumah. Diam-diam, aku menghubungi seorang pengacara dan memintanya menyelidiki istriku. Tak lama kemudian, aku mendapatkan bukti pengkhianatannya. Jadi ketika mereka pulang, aku menyerahkan surat panggilan pengadilan. Aku memutuskan untuk menceraikannya dan memastikan mereka tidak mendapatkan sepeser pun dari hartaku. Jika kalian suka, jangan lupa berlangganan. Dan lain kali aku akan membawa kalian ke dunia yang lebih menarik.